Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Aprilia Saputri dengan NPM 2313053006. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi, uji validitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian instrumen, misalnya kuesioner, yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Sementara uji reliabilitas adalah pengujian yang bertujuan untuk melihat apakah instrumen penelitian atau kuesioner tersebut memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang. Nah, instrumen atau kuesioner akan dikatakan valid dan reliable jika memenuhi kriteria, yaitu untuk uji validitas ada dua kriteria. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, di mana nilai R hitung lebih dari R tabel. Yang kedua, nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kemudian, untuk uji reliabilitas, kriterianya adalah suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Oke, lanjut. Di sini saya sudah membuat kuesioner mengenai tingkat kedisiplinan mahasiswa terhadap hasil belajar. Nah, di sini sudah terkumpul datanya yang kemudian sudah saya input ke dalam Excel. Bisa teman-teman lihat, data kuesionernya terdiri dari 5 pernyataan dengan nilai atau skor skala Likert-nya 1 sampai 5. Ini total skornya ya teman-teman. Dan yang ini adalah respondennya, yaitu ada 10 orang. Oke, langsung saja kita blok bagian angka-angka skor ini ya teman-teman. Hanya angka saja, tidak perlu nomor respondennya. Kemudian kita klik copy. Kalau sudah kita klik copy, kita beralih ke aplikasi SPSS. Jadi teman-teman bisa lihat di sini adalah tampilan dari SPSS. Selanjutnya kita sudah ada di data view. Kita klik shell yang ini, kemudian kita paste data yang sudah kita copy tadi dari SPSS, dari Excel. Nah, maka data sudah masuk dari Excel ke SPSS. Di sini teman-teman bisa lihat judulnya masih var 00001 dan seterusnya. Jadi kita akan ubah judulnya. Caranya kita pilih bagian variable view. Nah, pada bagian name kita ubah menjadi P1 yang artinya pernyataan 1. P2, P3, P4, P5, dan yang terakhir total. Kalau sudah, kita masuk ke kolom desimal. Karena tadi pada data view kita lihat masih ada 2 angka di belakang koma, agar kita tidak perlu memakai 2 angka di belakang koma, kita turunkan desimalnya menjadi 0. Kita turunkan semua desimalnya menjadi 0. Kalau sudah, kita masuk ke kolom measure. Measure-nya di sini masih anon ya teman-teman. Kita ubah ke scale. Nah, kalau udah kita ubah semua, kita balik lagi ke data view ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat semuanya ini sudah berubah ya teman-teman. Kemudian karena data kita sudah terinput semua, saya akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Caranya, kita ke analyze, kita pilih correlate, terus kita pilih bivariate, kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 2 kolom. Kolom pertama itu P1 sampai dengan total, dan kolom variabelnya itu kosong ya teman-teman. Lalu kita pindahkan P1 sampai total ke kolom variabel dengan cara seperti ini. Nah,
pindahkan semuanya ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita lihat bagian ini, correlation coefficient-nya, itu kita checklist bagian percent. Terus test of significance-nya itu kita checklist bagian to tailored. Dan yang terakhir ini kita checklist juga. Kalau sudah semua, kita klik bagian OK. Nah, secara otomatis akan keluar hasil output dari data uji validitas yang telah kita lakukan. Bisa kita cek di sini ada P1, P2, P3, P4, P5, dan ada total. Di sini juga ada tulisan percent correlation. Terus ada tulisan sig, yaitu adalah signifikasi. Terus ada N, yaitu adalah jumlah responden. Oke, langsung saja yang pertama kita pakai cara yang satu, yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Teman-teman bisa lihat ke bagian yang kanan ini. Itu artinya 0,749 ya teman-teman. Itu untuk yang P1, kemudian yang P2 0,749 juga. P3 0,707, P4 0,869, P5 0,788. Nah, kita akan buka terlebih dahulu R tabelnya. Nah, cara mengetahui angka mana yang akan kita gunakan adalah kita cek berapa responden yang digunakan. Karena pada penelitian saya terdapat 10 responden, jadi kita cari angka 10 pada nilai N. Kemudian kita pilih taraf signifikan yang 5%. Jadi angkanya adalah 0,632. Ini akan kita bandingkan dengan angka di SPSS tadi ya teman-teman. Kita kembali ke outputnya. Nah, kita cek nih. Yang pertama pada P1 ini 0,749. Sudah dipastikan bahwa 0,749 itu lebih besar dari 0,632 ya teman-teman. Maka pada P1 saya ini datanya sudah valid. Selanjutnya sama dengan P2. P2 juga nilainya 0,749 yang artinya lebih besar dari 0,632, artinya data P2 saya sudah valid. Terus yang P3 0,707, artinya lebih besar dari 0,632, di mana P3 saya sudah valid juga. Selanjutnya P4 0,869, itu lebih dari 0,632, artinya P4 saya valid. Dan yang terakhir ada 0,788, artinya lebih dari 0,632, dan P5 saya valid juga. Selanjutnya, kriteria yang kedua yaitu nilai signifikansinya harus lebih kecil dari 0,05. Di sini teman-teman bisa lihat ya, nilai signifikansi saya itu lebih kecil dari 0,05 ya teman-teman. Jadi seluruh pernyataan dalam kuesioner ini sudah bisa disebut valid. Maka kita akan melanjutkan ke uji reliabilitas. Kita kembali ke data yang tadi ya teman-teman. Kita masuk ke data yang tadi, lalu kita pilih analyze lagi. Analyze, kita pilih scale, dan kita klik reliability analysis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 3 kolom. Ada kolom items dan kolom ratings. Nah, kembali kita pindahkan P1 ini ke kolom items, tapi hanya P1 sampai P5 ya teman-teman. Totalnya tidak usah. Pindahkan P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, ini kan sudah kita pindahkan ya teman-teman. Kemudian kita pilih statistik.
Sudah kita pilih statistik, kita centang bagian scale if item delete. Jika sudah, kita klik continue. Nah, pada bagian model ini, kita pastikan sudah memilih model alpha ya teman-teman. Kalau kita sudah memilih model alpha, kita klik OK. Nah, secara otomatis sudah keluar output dari uji reliabilitas yang telah kita lakukan. Kembali kita cek ya teman-teman, kriterianya adalah nilai Cronbachh alpha-nya harus lebih besar dari 0,6. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ada reliability statistik. Nah, di sini ada nilai Cronbachh alpha dan juga end of items. Cronbachh alpha ini yang akan kita bandingkan dan end of items ini adalah 5 pernyataan yang telah kita uji. Nah, di sini teman-teman lihat nilai Cronbachh alpha-nya 0,806. Itu sudah pasti lebih besar dari 0,6 ya teman-teman. Yang berarti kuesioner yang telah dibuat bisa dikatakan reliable. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan uji validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan aplikasi SPSS. Sekian tutorial dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.